Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ninsi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Senin 10 April 2023, hari Senin dalam Oktav Paskah. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Selamat Pesta Paskah untuk semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, Engkau mengutus para rasul agar jangan takut untuk menjadi saksi dalam mewartakan kebangkitan-Mu. Berilah kami iman yang teguh, agar kami pun menjadi saksi-Mu. Mampukanlah kami untuk mewartakan karya cinta kasih di tengah saudara-saudari kami, terlebih bagi mereka yang belum mengenal dan mengimani kasih-Mu. Berkatilah kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga dapat kami resapi dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja yang terkasih, selamat Pesta Paskah. Pada hari Minggu kemarin, kita sudah merayakan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus mengalahkan maut. Untuk kelompok sekami, ada yang sudah merayakannya kemarin, tetapi masih ada juga yang merayakan Paskah sekami pada hari ini, khususnya kita yang berada di tanah Papua. Nah, adik-adik dan remaja yang terkasih, hari ini kita mendengar bacaan Injil mengenai perjumpaan perempuan-perempuan dengan Yesus. Mereka yang awalnya diliputi rasa takut, akhirnya menjadi berani untuk memberitakan kabar sukacita mengenai kebangkitan Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Apa yang adik-adik lakukan setelah mendengar berita kebangkitan Tuhan? Apakah juga percaya dengan sungguh, atau masih adakah keraguan dalam hati?
Adik-adik yang terkasih, keraguan adalah hal yang dialami oleh beberapa orang dari penjaga makam Yesus dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Lalu mereka berunding dan mengambil keputusan membayar serdadu-serdadu untuk berkata dusta mengenai kebangkitan Tuhan. Mereka membayar serdadu untuk mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang dan mencuri jenazah Yesus. Kebohongan publik inilah yang tersebar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Perlu kita ketahui bahwa sampai sekarang orang Yahudi belum meyakini bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Nah, adik-adik dan remaja misioner, ternyata hal seperti pembohongan publik sudah terjadi bahkan sejak zaman Yesus. Sejarah dan politik dapat diputarbalikkan untuk menutupi kesalahan atau memenuhi kepentingan sekelompok orang. Seperti kasus yang terjadi di Indonesia beberapa saat yang lalu. Terbongkar kasus salah seorang jenderal polisi yang melakukan pembohongan publik. Setelah melakukan kejahatan pembunuhan berencana, sang jenderal mengatur anak buahnya dan merekayasa cerita yang sungguh bertolak belakang dengan kebenaran. Anak-anak dan remaja, apapun kebohongan yang disebarkan dan direkayasa di dunia ini akan terungkap kebenarannya. Hanya masalah waktu saja. Bila ternyata tidak terungkap di dunia ini, maka akan terungkap di akhirat. Setiap dari kita akan diminta pertanggungjawaban untuk semua yang telah kita perbuat. Bagaimana dengan adik-adik dan remaja yang terkasih? Bagaimana cara kita menyikapi kebohongan publik? Apakah kita memilih untuk menjadi pelaku kebohongan publik, atau kita berusaha untuk menyatakan kebenaran atas kebohongan yang terjadi? Semoga kita semua dapat menjadi anak-anak terang yang selalu menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan remaja yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.